Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-ta'in amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi'alamin wa 'alamin wa asrarihi bid-darain ya rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ta'ala ibadaka wa shur 'alaina rahmatika min 'azaimi rahmatika min jalali wa ikram. Allahumma la yuqalbi min nuri hidayika kama al-'arada min al-shamsi fa'abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kepada segala limpah taufik hidayah serta inayahnya, segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir kembali, bisa kumpul kembali tempat ini dalam rangka kita mengamal ilmu. Mudah-mudahan dengan niat nanti kita akan kita berjumpa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita melanjutkan masih dalam pembahasan perbuatan syirik atau orang-orang musyrik. Jadi contoh-contoh daripada perbuatan musyrik. Masuk kita kepada poin yang ke-9. Jadi masih termasuk perbuatan daripada musyrik adalah menuhankan itu hawa nafsu. Jadi jangan suka mengikuti hawa nafsu yang kira-kira jelek. Kita kadang-kadang turutin itu hawa nafsu. Sebab hawa nafsu adalah kecenderungan untuk melakukan keburukan. Jadi seorang yang menuhankan hawa nafsu, jadi menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, dia mengutamakan keinginan nafsunya di atas cintanya kepada Allah. Pengen jabatan, pengen apa aja, pengen kekayaan, pengen punya mobil. Nah, itu hawa nafsu dia begitu. Jadi itu hawa nafsu yang begitu jangan diturutin. Lihat orang beli rumah, pengen rumah. Tahu kalau punya duit hari aja bang, caranya mana kayak cari tuyul kayak. Nah itu tuh, kalau udah kayak begitu udah musyrik ntar akhirnya. Hawa nafsu, jadi mengikuti hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu, jadi kejar terus ke hawa nafsu. Nah ini jangan kita. Jadi kalau ada kira-kira yang hawa nafsu datang itu udah membawa yang kira-kira udah enggak mencintai kepada Allah, jadi udah lebih dalam artinya batasan-batasan kemampuan diri kita sendiri, nah itu yang diturutin tuh. Ya hawa nafsu tuh begitu, hawa nafsu tuh
lain lagi dari bisikan setan, lain lagi dari hawa nafsu itu, keinginan kita. Kalau bisikan itu terlintas entar kepada diri pikiran kita itu. Kalau bisikan setan itu, kalau kata setan kita mau berangkat ngaji, kata setan jangan ngaji, nah itu gitu tuh, udah nggak usah ngaji dulu, mendung apalagi nih, besok masih ada besok. Itu bisikan tuh, berangkat apa enggak, nah itu tuh. Kalau udah hawa nafsu itu yang mengajak dalam perbuatan-perbuatan yang menginginkan sesuatu, nah itu tuh hawa nafsu tuh. Jadi kita pengen apa itu, nah, itu hawa nafsu. Jadi jangan diturutin nafsu kayak begitu. Nah, itu udah termasuk daripada contoh syirik, menuhankan kepada hawa nafsu. Memang seorang orang yang korupsi apa itu begitu, itu hawa nafsu itu diturutin. Jadi pengen harta, pengen ngumpul, pengen banyak. Nah ini, jadi kita mencoba ya. Maka hidup dalam keadaan qanaah aja deh. Insya Allah kalau udah qanaah mah selamat hidup. Apa adanya aja yang pengen kita kasih sama Allah hari ini ya, itulah yang ada kita makan. Ya. Kemudian yang ke-10-nya adalah berdoa kepada selain Allah. Itu juga dilarang kita. Jadi berdoa kepada selain Allah. Mana maksudnya dipermohonkan tadi itu seperti memohon suatu kemanfaatan atau minta terhindar dari suatu kemadaratan. Nah, apabila dipersembahkannya atau dimintakan kepada selain Allah, nah ini maka termasuk buatan syirik akbar. Jangan minta sama pohonan, jangan minta sama dukun, begitu. Nah, kita juga datang ke dukun, Mbah, tolong Mbah. Nah itu kan minta begitu, itu minta tolong sama si Mbah. Tolong Mbah, apa emang? Tahu laki saya nih, nah, apa lakinya? Nah, biasa, main lagi. Terus gimana? Ya pasang susuk Mbah. Tuh, kalau kita ya tuh, mesti kita pakai susuk dan yang pakai susuk banyak yang pakai susuk. Pengen dilihat orang cakep, dan akhirnya ya udah hanya dengan peot. Bener, orang yang udah kebanyakan masang susuk, entar lihat akhirnya mukanya udah keriputnya beda itu. Kalau udah dipasangin susuk, sampai baik-baik, ya suka masang susuk. Pengen cakep dilihat orang, ngapain aja cakep dilihat orang juga percuma. Hati-hati nih, yang diturutin itu kayak begitu perbuatan syirik, minta tolong kepada selain Allah, berdoa bukan kepada selain Allah. Tuh, minta sama orang-orang kaya misalkan, memohon mungkin, nah itu jangan kita. Jadi jangan kepada Allah, dan jangan kamu memohon kepada selain Allah yang tidak ada, yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Jika kamu berbuat, maka sesungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang-orang yang zalim, yang musyrik. Itu ada di surat Yunus ayat 106. Tuh, kata Allah begitu tuh. Jadi mohon tuh kepada Allah, minta apa sih? Pengen rumah, minta sama Allah. Ya Allah, saya nggak punya rumah, pengen rumah buat tetap kita hidup gitu, buat naungan, buat tempat ibadah. Minta aja sama Allah begitu. Tapi suatu saat kalau memang Allah mengabulkannya, Allah berkehendak, nah, insya Allah diberikan. Tapi kalau tidak pun itu kehendak Allah. Jadi kalau kita minta sesuatu yang kira-kira belum dikabul, belum diapain, Allah jangan suka kita nyalain Allah. Mungkin ada sesuatu yang Allah Maha tahu. Lu kalau gua kasih begini, ntar lu bisa lupa. Lu kalau gua kasih rumah gedung, ntar rambutnya lu lupa. Tuh, mendingan sederhana aja lu, rajin ngaji, jadi rajin sholat. Nah, kalau gua kasih kekayaan lu bakalan lupa nih kata Allah. Makanya dikasih kaya, miskin aja.
Ada orang yang hidupnya selalu miskin aja, itu udah kehendak Allah. Allah Maha tahu kalau dijadiin orang kaya nih orang bakalan sombong, jadi lupa antara sama Allah. Mendingan Allah kasih miskin supaya memang Allah sudah berkehendak dia bakalan jadi ahli surga, kata Allah. Udah tetap lu masuk gini aja. Tuh begitu tuh. Jadi nggak perlu dicari-cari kekayaan. Biar kata kaya apa berniat tuyul kaya tetap aja miskin dulu kan. Kan orang sekarang jalan pintas nyari kayak begitu aja. Miara jin, beli itu jin. Belinya di Arab lagi kadang-kadang. Pergi haji bukan bawa beli jin. Ya banyak itu orang sekarang banyak. Itu ada di Mekah khusus tempat-tempat kayak begini yang pada paham itu kan. Beli jin tuh berapa puluh juta, dibawa ke jin di sini. Ya udah kan kerjanya begitu aja, ngumpulin harta, jin yang ngedatengin harta. Jin mah gampang aja, tinggal sekali tertib datang. Itu bangsa jin mah. Makanya dengan gaibnya bangsa jin sama kita perbedaannya begitu. Kalau dia kan gaib, nggak bisa kita melihat dia nggak bisa melihat kita. Kadang-kadang ada yang dikuasain bisa melihat kayak begitu manusia. Nah itu makanya jangan sampai itu. Jangan meminta-minta kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang 11 itu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Nah ini juga nih, jadi hati-hati, jadi jangan menjadikan sesuatu selain Allah sebagai perantara dalam berdoa gitu. Maksudnya jadi perbuatan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang bangsa Syiah, khususnya Syiah Rafidhah. Karena keyakinan dalam ajarannya itu, jadi mereka itu bertawasul dengan menjadikan imam-imam mereka yang telah meninggal dunia sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Dan sesungguhnya dalam Islam berdoa cukup dilakukan langsung kepada Allah tanpa melalui perantaraan tuh. Jadi orang yang udah meninggal tuh, begede-begede dia nih, imam-imam mereka, kiai-kiai mereka. Nah ini dia melalui mereka, jadi kita dimohonkan donornya. Tuh, jangan begitu kita. Jadi itu jangan menjadikan sesuatu selain Allah untuk perantara kita, doa kita disampaikan kepada Allah. Gitu. Jadi jangan melalui manusia-manusia yang sudah meninggal tadi yang dianggap sebagai kegedean dia yang gitu dah. Bangsa-bangsa ulama dia, misalkan kiai dia, nah itu. Jadi dia minta di situ tuh di kuburan dia misalkan, atau dengan yang sudah meninggal tadi dia mohon kepada yang sudah meninggal supaya doa dia disampaikan kepada Allah. Nah ini jangan. Itu musyrik. Kalau mau minta itu nggak usah pakai perantaraan dia, langsung aja ke Allah. Kalau pengen cepat sampai, perantaraan Rasulullah. Tuh. Ya Rasulullah memang dekat sama Allah. Kalau mau langsung kepada Rasulullah, jadi dengan membaca salawat, baca dulu salawat, baru mohon kepada Allah. Tuh, insya Allah cepat tuh sampai. Gitu. Jadi jangan perantaraan manusia-manusia itu tadi, para ulama, para imam-imam mereka yang dianggap udah orang-orang hebat. Nah itu orang-orang Syiah gitu dia. Jadi mau minta kepada dia, terus baru bisa disampaikan doanya. Nah ini jangan, itu musyrik tuh begitu. Kita begitu aja udah musyrik. Oke, jangan sembarangan tuh perbuatan musyrik kan nanti kita banyak yang nggak paham ini orang. Makanya suka saya bahas dulu kayak begini supaya lebih paham lagi. Supaya jangan artian kita berbuat seperti itu kita nggak tahu apa yang kita lakukan kesyirikan kita itu. Nah, kemudian yang ke-12 menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi selain Allah. Nah ini lagi jadi tandingan, jadi bentuk jama dari bidadari ini. Jadi dia itu memalingkan manusia dari tauhid Islam tuh. Jadi menjerumuskan seseorang kepada kekafiran atau kemusyrikan, baik itu dari jabatan, dari harta, dari keluarga tuh. Jadi yang sangat sayang kepada anaknya ada juga kayak begitu. Jadi menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi selain Allah. Apa maksudnya? Kita cinta banget yang mau ini, tak bikin nama Allah maka kagak. Nah itu tuh.
Jadi kita sama orang kalau kita kita sanjung banget tuh orang tuh, karena dia suka nolong kita begini dia lupa sama Allah. Padahal perantaraan manusia tadi melalui dia itu buat dia dari Allah begitu. Sama kayak kita dikasih rezeki ada perantaraannya, nggak langsung blok jatuh ke bawah. Ya, kalau jatuh langsung ke bawah begitu kita heran juga. Kalau minta duit sekarung terus jatuh. Itu misalkan, kalau di zaman dulu mah dikasih sama Allah, dikabul. Jadi ada suami dia taat banget, wah ibadah miskin cumanya. Si istrinya pun soleha. Kata istrinya, bang kita itu begini aja katanya. Ya ngomong anak gimana aja mang. Ya bang kalau kaya mintalah sama Allah apa kayak emas kayak katanya. Emang dia ahli ibadah tuh lakinya. Dia mohon dari malam habis tahajud terus ya. Minta mohon ya Allah, coba mohon berikan dah aku sebatang emas kayak atau bilang apa aja tuh. Kita akhirnya tuh dengan doa tadi itu kabul langsung ada di hadapannya itu. Tuh, 2 emas mutiara itu dikasih itu 2 batang berbentuk mutiara itu yang udah nggak ada nilainya tuh, nggak bakalan ada yang bisa bayar tuh harga begitu paling mahal-mahalnya. Akhirnya dibawa dan tuh tukang emas begitu kagak ada yang bisa bayar. Kenapa? Kemahalan. Akhirnya dibawa pulang lagi. Dibawa pulang lagi bang, kagak ada yang sanggup beli. Nggak mau bayar katanya, kalau mau bayar tuh dipecahin dulu. Pas sudah malamnya dia diimpiin tuh. Diimpiin sama Allah. Diimpi hari itu datang kiamat. Pas datang kiamat selesai dia akhirnya dimasukin ke surga. Pas dikasih masuk ke surga, dimasukin ke sebuah gedung tuh. Masuk ke sebuah gedung, bagus banget tuh gedung. Kagak taunya pas dilihat, kenapa ini gedung bagus-bagus kok temboknya copral 2, ini kagak ada. Tembok bantainya bolong 2, kagak ada. Nanya sama malaikat, ini gedung bagus-bagus kenapa ini jadi kagak ada 2 katanya. Bahkan situ yang minta sama Allah diizinin, disuruh diambil tuh gedung buat kamu surga ini, dikasih tuh 2. Terus gimana katanya? Ya, terserah kamu, kalau mau dijual silakan, tempat kamu begini tadi. Akhirnya dia bangun dari mimpi, langsung tuh ngomong sama istri. Malam mimpi begini, kalau kita ini begini, kita jual ini di surga, ntar bolong itu tembok. Udah kata istrinya, lu bang balikin lagi ya dan akhirnya dia ngangkat tangan sama Allah, dikembalikan lagi, hilang juga hari itu. Tuh, bukti nyata orang-orang yang beriman kepada obat seperti ijabah doa kayak begitu, yang udah nggak punya dosa. Model para wali, gampangnya para wali mah pengen minta apanya nggak dapet. Dan kita juga sama. Kalau hati kita udah bersih, suci, jauh dari kemaksiatan dosa, angkat tangan minta apapun ijabah sebenarnya. Cuma kan kita lama banget mengirim minta kagak dapat, masih ada yang terselang terganjal di diri kita, mungkin satu dosa tuh, atau ada satu kemaksiatan di badan kita, ada 3 barang-barang haram yang nempel di badan kita, itu udah jadi penghalang doa terhalang. Tuh, bukannya enggak Allah kabulkan doa itu, kata Allah udhuni astajib lakum. Pasti orang yang memohon kepada Allah, kata Allah minta kepada aku pasti akan aku kabulkan. Ya benar permohonan Allah, cuma kabulkannya itu kapan. Makanya jangan sampai ada penghalang di diri kita, diantaranya barang-barang haram, kemaksiatan. Nah itu insya Allah. Makanya ada orang kadang-kadang minta doa dari kiai supaya misalkan disembuhin. Nah Allah izinin tuh sama kiai tadi. Kiai mencoba bismillahirrahmanirrahim, yakin Allah sembuhkan si anak ini. Gitu doang doanya, minta doa sama orang yang soleh. Kenapa? Perantaraan orang-orang soleh maka diijabah, itu maksudnya tuh. Nah, kita suka banyak orang kayak begitu, kiai. Kenapa sih dulu ke kiai kan gitu? Makanya kalau kiainya kagak benar, banyak kagak diijabah juga. Kan kiai itu bang Epo, tak kagak diijabah itu mah. Baik tuh, gitu. Jadi nggak perlu kita lah pengen kekayaan gitu. Udah aja seadanya apa yang Allah kasih, hidup gitu. Oh nggak bakalan lama di dunia.
Dia udah lama-lama udah ngapain? Kalau kata ibadah percuma, mendingan cepat mati. Daripada panjang umur jadi madarat, mendingan pendek umur di bawah sholat. Gitu. Panjang umur sholat kagak, ibadah kagak, akhirnya sampai jomblo terus. Ayo aja hidup aja, sholat kagak, tempat tidur aja, akhirnya sholat kagak, ya mendingan cepat mati. Makanya ada keluarga yang orang tuanya kan orang masih lama banget matinya. Saya kira mati alhamdulillah Pak Ustaz. Dan apa lo kalau mati alhamdulillah? Dia udah nggak capek lagi ngurusin, astagfirullahaladzim. Nah ada itu orang kayak begitu, ngomong kayak begitu, udah kelamaan ngurusin. Mending kalau ibadah, bari sholat, tiduran gitu, bari duduk di kursi roda, sholat, kan enak. Ibadah juga kayak begitu, semampu manusia, mampunya bagaimana. Kalau dalam keadaan emang sakit, ya bagaimana mampunya tuh. Kalau kita kan kagak, udah sakit udah sakit, ibadah kagak atau kagak. Nah ini, jadi jangan menjadikan sesuatu sebagai tandingan. Jadi wah ini dia nih, lebih hebat nih, wah kita minta kepada dia tuh. Jadi membandingkan kehebatan atau kemuliaan seseorang daripada Allah, itu jangan kita tuh. Oh, jadi sekarang misalnya, oh ini hebat nih, oh presiden kita hebat nih, kayak begini, wah itu sama tuh, kayak begitu tuh. Jadi udah nggak nganin kepada Allah dia tuh, jadi udah menandingi kepada selain Allah. Padahal segala sesuatunya Allah, nggak ada tandingannya Allah sama siapapun. Nah itu, jadi bisa jadi musyrik kita. Kemudian 13, mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nah hati-hati lagi nih. Jadi yang dimaksud perkara gaib yaitu perkara yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Termasuk perkara gaib adalah apa yang akan terjadi, sesungguhnya yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah. Nah, jadi jangan mengaku mengetahui perkara yang gaib. Oh, kita kadang-kadang ngomong enak aja. Malam gak habis mimpi nih. Mimpi apaan? Wah, nih besok bakalan begini. Nah itu jangan disampaikan tuh. Kalau kira-kira yang begitu datangnya dari setan, tuh jadi bisa celaka kita. Jadi kalau kita udah datang kayak begitu, cukup dulu kita, diri kita yang tahu. Kalau memang itu ilham dari Allah, cukup. Tuh, bakalan terjadi besok begini. Tuh, besok bakalan terjadi begini. Tuh, yang gaib yang begitu itu kan kagak tahu kita mah. Makanya jangan mengaku kita mengetahui perkara yang gaib. Kalau kita suatu saat misalkan ada aja tuh godaan setan tuh modelnya kayak begitu, dikasih ini nama setan tuh, bisikin hati juga begini. Model paranormal lah, nggak jauh-jauh gitu. Jadi dia sebelum apa-apa udah mengetahui. Nah itu sebenarnya begitu tuh, itu udah musyrik itu orang, mendahului Allah, tuh, mendahului kehendak Allah. Makanya jangan suka datang ke paranormal. Kita minta di ramal. Makanya artis kadang-kadang masih banyak percaya aja ramal. Wah si anu, ting-tingnya bakal ketemu anu, oh jodohnya begini. Iya, jangan, nggak usah. Jadi dia baru berapa tuh? Model kayak dulu tahun 2012 kan gitu ya. 2012 bakalan terjadi gempa begini kalau kiamat. Hebat amat bisa menawarkan kiamat. Nabi juga nggak tahu, kiamat terjadinya kapan itu nggak tahu. Ini belakang banget tahun 2012 terjadi kiamat. Pada tahunya ada filmnya doang. Film kiamat itu juga bohong, film kiamat. Makanya itu nonton film yang 2012 dong. Jadi kalau apa dimulihkan itu air laut tumpah, terus segala meteor udah jatuh, terus dia kabur naik kapal. Masa ada kiamat orang kejar-kejar? Itu bisa bikin akidah kita rusak kayak begitu tuh. Jadi jangan percaya modelnya kiamat kayak begitu ntar. Orang-orang kita bisa selamat. Orang hari itu ditiup, yes, hancur udah semua. Agak yang bisa naik kapal terbang kagak. Makanya jangan mau dibodohin itu sama film model kayak begitu. Memang terjadinya nanti laut tumpah hancur, itu begitu memang. Cuma kagak sepotong-sepotong.
Nah, ini mau dia lari dari sini, umpama dari Indonesia di gempanya lari ke sono, Singapura, terus kabur ke sono, terus itu begitu kan bilang tuh. Nah, ini mah kagak satu dunia hari itu juga hancur. Ya udah, mau lari mana? Mau ke Amerika kagak bisa, orang udah hancur, nggak ada yang selamat ya ini udah. Nah ini nih tuh, jangan percaya kita sama yang kayak begitu tuh. Makanya kadang-kadang nonton TV itu kita harus bisa nyarinya, harus bisa nyari. Jadi kejadian-kejadian yang melebihi dari perkara, melebihi tandingan Allah itu begitu. Yang orang bisa banget, nah model Korea jadi bikin anti gempa, anti kiamat. Nah, orang di Korea itu. Nah, jadi dia bikin suatu pembangunan, jadi ibarat kata ada kiamat gak bakalan hancur. Nah, itu orang udah gila itu. Terus dia mau bikin matahari buatan, matahari bikin kan. Jadi hari itu kita di siang malam itu jadi terang aja terus. Macam-macam itu melebihi manusia itu melebihi Allah dia. Itu udah kufur, udah musyrik itu orang kayak begitu. Ya nandingin Allah, mengakui perkara-perkara yang gaib yang bakalan terjadi begini. Nah itu jangan didengerin, jangan didengerin. Kalau kira-kira yang udah gaib mah, apalagi kalau ibu percaya banget sama orang. Tadi masih datang ke rumah, saya meninggal. Tadi saya ketemu masih udah di dapur. Itu masih setan, bukan orang yang tadi. Rumah udah gak berbentuk, Jadi rumah datang cuma kagak berbentuk jasad manusia kagak. Itu mah setan aja, tipu daya setan. Makanya itu jangan dikacaukan itu. Kita jangan terpercaya sama itu setan. Wah si pulang tadi. Ya itu bohong, dibohongin kita. Nggak ada yang namanya ruh masuk ke dalam ruh jasad yang udah hidup. Yang udah keluar ruh itu nggak bisa masuk lagi. Makanya orang kesurupan walaupun dalam ucapannya benar, nah itu mau dari kehendak Allah supaya diturutin sama Allah. Cuma yang kesurupan tadi tuh bukannya si dia yang masuk ke situ, itu kan perantaraan jin-jin aja gitu. Makanya jangan terlalu percaya, apalagi kesurupan minta kopi hitam, panggang ayam. Jangan diturutin. Mendingan buat kita, ntar lu gue panggangin tapi gue yang makan gitu. Makanya jadi turutin. Kalau kita nurutin sama aja nurut kepada setan. Tuh begitu maksudnya tujuan dia. Tuh setan-setan begitu. Wah percaya dia yang mau. Nah itu doang, dan itu merusak akidah dia begitu setan. Makanya gak usah percaya. Kalau dalam kesurupan kasih aja surat Yasin, bacain ayat kursi, kasih itu. Ya jangan diturutin. Nah, itu sama perkara-perkara gaib itu yang begitu. Ya, jadi jangan mengaku mengetahui kita sama yang gaib-gaib. Apa masa orang-orang pada nangkepin jin, nangkepin setan? Gimana bisanya orang nangkep setan kan itu? Makanya jangan percaya sebenarnya itu. Nabi aja yang mau ngelihat aja. Kalau Nabi mau ya bisa aja kali orang kelihatan sama dia setannya juga. Cuma Nabi doang, para Nabi yang bisa melihat setan, iblis. Tuh. Makanya bangsa jin bangsa begitunya ya itu tadi timpahan-timpahan mereka. Terus ke-14-nya adalah menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah. Tuh bolak-balik nih hukum. Ya, sekarang kan terjadi di banyak. Jadi dihalalkan yang haram malah jadi halal. Nih hati-hati nih, sekarang banyak nih. Kalau orang udah kayak begini, musyrik hukumnya. Tuh, udah tahu tuh haram, dihalal. Sekarang kan hukum begitu, menyalahi. Padahal banyak salah para ulama, salah jalannya, dihalalkan, dibenarkan. Yang benar malah disalahin. Sekarang udah kebalik dunia. Tuh, pemerintahan kita udah begitu terbalik, makanya yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Tuh, yang benar dipenjarain, yang salah dikeluarin. Tuh, kayak begitu sekarang nih, pada diikutin yang salah. Tuh, makanya jangan kita nih. Ibu udah masak. Bukan
Yang ke-15, memecah belah agama Allah. Tuh sekarang banyak terjadi. Ya orang-orang musyrik kayak begini kan. Ketika seseorang terjebak dalam perilaku memecah belah agama, hal tersebut sejajarkan dengan persekutukan sesuatu dengan Allah dan keluar dari keikhlasan ibadah karena tidak memelihara semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Tuh di sini kita udah memecah belah agama Islam, memecah agama Allah. Kita udah banyak sekarang. Makanya hati-hati saya bilang, nih kita kayak begini lagi dipecah belah. Bahkan kita ini lagi diadu domba umat Islam sama umat Islam ini jadi pada main saing-saingan, pada main berantem-beranteman kita ini. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Dituding ulama ini begini. Makanya sekarang hati-hati tuh. Misalkan kita lihat ada YouTube, ada pendeta masuk Islam. Kira ada ustaz masuk jadi pendeta. Pendeta ngomongnya begini kepada umat Islam. Yang tadi udah masuk Islam ke orang kafir ngomongnya begini. Nah itu baik-baik itu. Bukan pada YouTube-nya cari. Banyak itu. Jadi ada ustaz jadi pendeta, pendeta jadi ustaz. Ini takutnya ini propaganda orang-orang kafir begitu memecah belah umat Islam. Jadi kata pendeta yang masuk Islam dijelasin dong apa kafir begini. Yang dari Islam ngomong ke orang kafir begini kagak taunya ngerinya dia juga. Orang-orang kafir juga berusaha juga semuanya. Nah ini baik-baik makanya ini yang memecah belah umat agama Islam kayak begini kita dipecah belahnya. Itu dihancurkan, dimusyrikkan kita dengan tanpa sadar kemusyrikan kita. Nah ini kejadian-kejadian kayak begini. Ini kalau sampai terus-menerus akibatnya bakalan terjadi ini kita. Kehancuran kemusyrikan timbul tadi. Sekarang udah musyrik kita yakin banget sama penyakit itu. Makanya jangan tuh hati-hati nih. Makanya saya perlu sampaikan kayak begini nih kita. Jadi tenang-tenang aja kita mah. Jangan pakai takut ada berita corona. Asal kampung orang berita mati sekian ratus. Alah, udah jadi dengerin. Nggak pakai corona juga udah mati kita. Ini kadang-kadang jadi bikin takut kita ini bu. Yang kita ini jadi akibat kita pada lemah begitu tuh. Nah inilah jadi memecah belah agama Allah dengan cara seperti itu. Banyak lagi kita dipecah belahnya ini. Kiai-kiai ditangkapin, dimusuhin. Tuh umat Islam kayak begini sekarang ulama-ulama yang pada benar ditangkap-tangkapin, disalah-salahin. Tuh kiranya kalau pada benar disogok-sogokin pakai begitu tuh. Ada lagi kiai masuk ke pemerintahan jadi bebas tentu begitu kagak kenapa apaan. Kiranya sekalinya letuk ngomongnya begini tangkap. Tuh udah bekerja belah agama Islam kayak begitu orang. Kiranya yang benar malah dianuin, kiranya salah malah dihukumin. Tuh makanya sekarang banyak kan tuh ya. Ibu tahu nggak pernah nonton mulu itu YouTube-nya liatin makanya punya apa liatin begitu yang mulu. Itu sekarang banyak itu ustaz-ustaz yang udah diponis sama ulama-ulama udah kagak pada benar itu ustaz. Kenapa? Udah kebanyakan makan duit pemerintah. Nah jadi tunduk aja sama pemerintah. Jadi kan seolah-olah kayaknya kalau ngedukung pemimpin itu paling hebat. Ya Allah, ada ustaz kayak begitu. Makanya lagi dianeh terus itu. Semuanya sama ulama-ulama kita. Hati-hati itu banyak sekarang. Banyak ustaz kayak begitu. Ustaz mata duitan yang gitu mah. Maka lihat banyak. Mau seperti disebutin orang-orangnya tahu sendiri kalau yang pernah buka YouTube mah ada. Pada dimusuhin gitu. Jadi model kayak begitu. Jadi yang mau jadi seolah-olah menghalalkan yang haram tadi itu model kayak begitu. Jadi orang-orang lagi memusuhin itu dia malah mendukung. Itu. Ke-16 tidak mau membayar zakat. Termasuk daripada syirik. Kenapa? Jika dilihat secara syariah zakat merupakan kewajiban dan termasuk dalam rukun Islam ya kadarnya sama dengan kadar syahadat, sholat dan juga puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka kaum musyrikin bertobat
mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Tuh. Jadi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, pada dasarnya mereka itu menuhankan harta benda. Padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Karena itu mereka tidak mau membayar zakat, digolongkan sebagai para pelaku syirik. Tuh, syirik akbar lagi. Jadi menuhankan harta. Wah, seolah-olah dia yang punya harta itu dari hasil keringat dia sendiri. Wah, dia kerja dengan kayak begini gitu. Suruh zakat agak mau enak aja. Oh, capek-capek kerja, oh capek-capek yang begini, mau zakat keluarin. Nah, itu ntar tuh. Jadi menuhankan harta ntar akhirnya. Kayak korun kayak begitu tuh. Suruh zakat agak mau korun. Korun punya harta, kuncinya itu kalau ke bawah pakai tangan, pakai peti lu sama orang-orang di bawah sama kuda sama keledai. Tuh saking banyak-banyaknya harta tuh korun. Makanya disebut ada harta karun, itu harta korun. Zaman dulu sampai sekarang banyak hartanya di mana-mana pada pendem. Makanya nemu harta korun. Nah itu banyak, saking banyaknya harta. Dilepin sama Allah udah pendem hartanya. Kemudian yang ke-17, takut kepada selain Allah. Ini termasuk daripada syirik. Apa maksudnya? Jadi takut yang tersembunyi di dalam hati manusia. Itu takut dari suatu kemampuan khusus yang diyakini dimiliki oleh selain Allah. Padahal kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh Allah. Takut yang tersembunyi tadi bisa berupa takut kepada berhala, patung, atau takut kepada mayat, takut kepada hantu yang gaib, itu tidak terlihat mata, dari bangsa jin atau bangsa manusia, arwah gentayangan, bahkan mereka bisa membahayakan atau menimpakan sesuatu yang dibenci. Tuh, misalnya ada keyakinan sebagian masyarakat bahwa sebagian dari para wali yang telah meninggal dunia atau orang-orang yang gaib itu tadi bisa melakukan dan mengatur suatu urusan serta mendatangkan madarat atau bahaya. Tuh, karena keyakinan ini mereka menjadi takut kepada para wali atau orang-orang gaib tersebut. Nah ini nih, jadi takut kepada selain Allah. Ini bisa jadi syirik gitu. Makanya jangan takut sama mayat yang udah meninggal, jangan pakai takut begitu, sama hantu yang pakai takut. Ini masih banyak, masih banyak. Jangan ada osono, apa emang serem. Dan lagi belum pernah ada dengar lagi orang mati cekek setan kuntilanak, apa lagi? Paling ketemu doang, sama dengar suara ini. Siapa yang berani? Dia apa kita? Kalau kita berani, kabur dia terus. Kalau kita takut, ya ketawa terus ya, girang. Takut tuh mau gitu. Apalagi pocong. Sama, cuma nakut-nakutin begitu doang. Itu bentuk setan, ibarat kata Tuhan menggoda manusia yang begitu. Nah ini nih, jadi jangan takut kepada selain Allah. Tuh. Ya banyak selain Allah, apaan aja. Yang model kayak penyakit begini sama, kayak ke situ ntar larinya. Jangan takut sama selain Allah. Tuh, bangsa-bangsa apaan bisa keluar, takut ntar dia gentayangan, ada roh gentayangan. Apa emang tadi mati tuh, habis ngelahirin. Nah, kadang-kadang lahir di dalam kubur. Nah, ada filmnya begitu juga. Jadi kuntilanak, bawa anak. Ya makanya disebut kuntilanak. Kalau yang bawanya bapak, kuntilanak bapak. Ya, ada aja kan namanya juga kuntilanak. Kenapa? Beranak di dalam kubur. Pas udah gitu keluar, digendong anaknya, itu disebut kuntilanak. Emaknya. Makanya saya bilang kalau yang mati sama bapaknya kuntilanak bapak itu. Itu jangan percaya sama gituan. Jadi orang mati beranak terus keluar. Saya bilangin boro-boro bisa mau keluar. Maka saksi kita kalau lagi dipendem, udah ditutupin papa, diincepin tangan, diurut, gimana mau ngorek-ngoreknya, tangannya udah dililit sama kain kapan. Kecuali dengan kekuasaan Allah, itu aja. Kecuali dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah berkuasa, insya Allah apapun bisa. Gitu. Kekuasaan Allah. Ada modelnya kan cerita di Banten, ya itu begitu. Yang disebut Duljani, Mang Duzani, sampai sekarang masih ada. Ceritanya begini Bu, jadi dia punya ilmu. Nah, terus
pesan sama istrinya, kalau gue mati, kalau nggak ada istilah nafas ini, lu jangan kasih tahu orang-orang dulu sebelum 3 hari. Itu ceritanya tuh, yang saya tahu dari berapa sejarah Banten itu begitu. Dia punya ilmu, jadi kalau emang 3 hari dia nggak hidup lagi, berarti baru langsung dikubur. Itu pesennya. Ya kan siapa yang berani lagi ya, istri juga kagak mau. 3 malam itu air dibilangin, ya udah ketahuan air itu udah diurusin dikuburin. Pas udah dikuburin ya itu pas udah malam, ya aduh keluar dari kuburin, keluar. Jadi asal itu pulang ke rumah, dan balik ke rumah. Kadang makan ya makan, ke dapur nyari nasi. Tuh, padahal memang sebelumnya emang udah pesen begitu bahwa itu kalau punya ilmu bebek ya gitu. Jadi sukmanya itu yang keluar. Jadi ruh belum keluar. Nah, itu disebut orang mati suri gitu. Bukan ruhnya keluar, kalau ruh udah pasti mati nggak balik lagi. Sukmanya itu keluar. Rohannya kalau bahasa itu rohan keluar. Jadi kayak orang tidur itu rohan keluar tuh. Ayam-ayam mana-mana. Kalau rohnya keluar, udah pasti nggak bakalan balik lagi, nggak bakalan hidup lagi. Jadi orang-orang yang mati suri itu begitu tuh, bukan mati dalam artian rohnya keluar terus balik lagi, kagak. Jadi itu tadi sumpah keluar terus ya udah dia kayak mati begitu. Kalau dia selama itu belum kembali lagi, makanya begitu dibilang jangan dikubur sebelum 3 malam, 3 malam. Maksudnya kalau dia nanti bisa balik lagi, berarti balik lagi, hidup lagi tuh dia. Gitu. Ya, ternyata gak kuat istrinya, takut juga kali melihat orang mati ditaruh. Ya, begitu terjadi kejadiannya. Sampai sekarang masih ada. Jadi sekarang udah berbentuk kayak orang monyet tuh. Orang hutan adanya. Tuh, kejadian udah kayak begitu. Ya, itu atas izin Allah. Semua dia bisa merubah, merobekin itu kain kapan, dia bisa gali itu kuburan. Itu kan kekuasaan Allah. Tuh, emang waktunya belum mati. Begitu orang kalau belum waktunya mati, emang belum mati. Gitu. Makanya baik tuh. Masalah umur, gitu, masalah mau serahkan itu udah sama Allah. Jadi nggak usah makin takut. Takut juga kalau belum punya bekal. Makanya kalau kita merasa takut sama maut akan datang, siap-siapin bekalnya dari sekarang. Jadi kalau ketika datang kita udah siap. Apa bekalnya? Ya buat alam kubur. Bukannya bekal duit, bukan bekas emas, bukan. Malaikat kagak doyan sama duit. Saya mau amal soleh dia. Tuh, kesedekah kita, ibadah kita, ya itu udah bekal-bekalnya nanti di alam kubur. Maka perbanyaklah sekarang diberi kesempatan kita hidup sama Allah, pakai sebanyak-banyaknya nih. Pergunakan sebaik-baiknya. Kehidupan kita, kesehatan kita, tuh, panjang umur kita, pakai sebaik-baiknya. Terus banyakin sekarang udah nggak usah mikirin apa-apaan yang dia kira bakalan pusing. Kita nggak usah mikirin ibadah, cari terus saya pikirin ibadah kita bagaimana dia sudah di alam kubur. Udah banyak kan teman-teman kita tuh. Alhamdulillah tuh kemarin dia mudah-mudahan aja senantiasa Allah terima amal ibadahnya. Ada bekas-bekas majelis yang pernah dia laksanakan di sini, insya Allah itu bakalan jadi bekal buat ibu yang sibuk. So, insya Allah dalam keadaan kita lihat aja mantinya pun gitu ya, bagus kayaknya, insya Allah tuh seneng mukanya. Itu makanya biasanya kita melihat orang-orang yang meninggal melotot segala, itu kita ciriin. Apalagi yang nyolatin lebih dari 40, alhamdulillah. Tuh orang yang sudah disolatin lebih dari 40 orang, insya Allah ampuni dosa-dosanya. Kajiannya banyak tiap malam, alhamdulillah. Itu dari bukti hidupnya aja melihat orang kayak begitu tuh. Contoh kita lihat, ada kan orang meninggal yang tahlilan 15 orang, 10 orang, 7 orang. Banyak di sini juga banyak kejadian kayak begitu. Tahlil kayak begitu, berbeda orang nyolatin apa lagi. Berapa orang dikit biasa, 9 orang jadi 3 biasa, 3. Tuh bagaimana tuh dari dunia Allah sudah dikasih tahu kelihatan kayak tanda-tanda kayak begitu buat alam kuburnya. Nah, ini makanya kita tanam sekarang lah. Jadi nggak usah mikirin apa-apaan, ngaji jangan mikirin masalah duit kayak apaan. Saya bilang ngaji aja udah ngaji. Emang dari dulu saya bilang kagak perlu saya emang ngaji mau dikasih duit mau kan nggak perlu begituan, yang penting pada ngaji aja supaya ilmu saya manfaat. Jadi jangan pada berhenti kalau udah ngaji. Hati-hati nih.
Saya mau pesan begitu aja. Saya udah nggak usah makan-makan minta pokoknya ngaji sekarang mah. Waktunya ada pembukaan ada aja duit. Pembukaan kemarin ada duit ya ada aja makan nggak usah makan ngumpul-ngumpul. Saya bilang ada saya juga alhamdulillah. Tuh kalau lagi ada, gitu. Makanya kok kagak ada. Makanya ngaji di sini gitu ya saya mah. Bapak alhamdulillah. Tuh pembukaan saya bikin ini buat tuh. Alhamdulillah emang dia punya kotak amal. Asal dia ngaji saya bawa kotak amal. Terserah mau 2.000 mau 5.000. Nah itu alhamdulillah ada tuh. Makanya ibu-ibu gitu ya sekarang kalau mau ada kotak amal tiap hari ditaruh ya 1.000 gitu. Saya buat ntar asal ada acara apa-apaan pakai aja itu duit begitu aja. Itu kan terserah takdiran kita yang mau pada sedekah. Silakan aja nambahin yang mau. Enggak punya pun jangan merasa apa namanya minder. Itu kok nggak ngasih. Kadang-kadang juga ada yang begini tuh. Nggak ngasih gue nggak enak katanya kagak datang. Ini udah salah. Bukan karena Allah ntar datang itu bukan karena Allah. Jadi saya nggak mengharapkan seperti itu. Jadi kita ramai-ramai duduk di sini majelis taklim. Mudah-mudahan kumpul lagi di surga ramai-ramai begini ketemu lagi ntar. Itu yang kita harapkan kayak begitu. Tuh. Jadi jangan istilah kata menjauhi kepada majelis taklim. Deketin majelis taklim itu sebenarnya. Deketin. Kenapa? Sebab itu dia yang menjadi kendaraan kita nanti ramai-ramai. Perkumpulan kita. Jadi kita kumpul di dunia kayak begini, kumpul aja di surga ntar. Jadi kumpulin. Makanya ntar ada tuh jemaah-jemaah kita kemana nih? Kok si anak bakal nongol? Masih nyangkut. Apa? Ngajinya jarang. Nah gitu tuh. Ngajinya jarang. 2 tahun sekali. Setahun sekali ngaji. Pengajiannya pembukaan. Nyangkut dulu itu di neraka. Butuhnya barang-barang di neraka. Nah ini. Oke insya Allah. Jangan kita kayak begitu. Terus saja. Selagi kita dikasih sehat. Amin. Kenapa coba? Lihat aja yang pada sakit. Boro-boro pada musuh ke majelis taklim. Coba ya, ntar ibu kalau dikasih penyakit gak bisa jalan, semurah segala encok ya Allah. Iya, namanya di rumah. Nah itu ntar tuh sekarang masih pada sehat, sempet-sempetin itu. Kalau nggak perlu bisa, ya Allah, siapa mau dorong-dorong pakai kursi roda? Kalau ada yang mau, ya kadang-kadang udah malas kan. Tuh, ini nih kesempatan kita, insya Allah. Tuh, minta sama Allah panjang umur buat bekal ibadah, dikasih kesehatan buat bekal ibadah kita, insya Allah. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu bahasan daripada sore hari ini. Ini masih banyak, baru 15 tuh, ada 40. Tadi takut kepada selain Allah. Ingatin, jangan takut kepada selain Allah. Tuh, itu termasuk syirik kita, dosa kita kayak begitu tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama kita kaji kita bahas ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi
Wa